skeptis ya, terhadap kewenangan, harapannya tinggi terhadap pekerjaan. Tapi generasi X itu subhanallah, kalau ditanya mau jadi apa? Dokter, insinyur. Nah, sudah masuk generasi milenial, ketika ditanya beda, mau jadi apa? YouTuber. Beda. Karena apa? Banyak yang kemudian generasi milenial ke bawah, mereka suka untuk melihat yang namanya proses. Pengennya instan. Melihat bikin konten aneh-aneh yang namanya digital creator itu kemudian kok duitnya banyak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jadi dokter, jadi insinyur, kuliahnya udah susah, ini dan lain sebagainya. Nah, generasi milenial yang pertama kelebihannya adalah mereka percaya dirinya, confident luar biasa. Nah, ini generasi bapak-bapak dari ibu. Kemudian orientasi terhadap kesuksesan. Jadi bagaimana pengen sukses. Dia melihat generasi baby boomers yang mungkin orang tuanya, maka kemudian pengen sukses. Dan alhamdulillah kalau kemudian saya boleh tambahkan, tulisan dari Pak Kuspo judulnya adalah Muslim Middle Class. Bapak Ibu kalau bisa punya buku itu bagus. Jadi sekarang ini ada yang namanya Muslim kelas menengah. Muslim kelas menengah ini ciri-cirinya yang pertama well educated, mereka berpendidikan bagus, good salary, punya gaji suami atau istrinya bisa berpenghasilan yang baik. Yang ketiga, itu biasanya punya kepedulian kepada Islam tentang masalah halal. Dulu kita bicara halal dan haram kan cuma makanan, betul nggak? Sekarang halal juga terhadap kosmetik. Makanya sekarang para muslimah ketika ingin berhias bukan cuma sekedar asal pakai, tapi kemudian saya pengen produknya apa, biasa itu pakai produk apa? Nah, produknya Paragon, karena Paragon itu punya 16 produk. Kalau yang menengah namanya Wardah, mahal dikit namanya Makeover. Iya, karena saya beberapa kali diundang ceramah oleh Butur pimpinan Paragon ke Tangerang. Jadi satu-satunya pemilik kosmetik yang orang Indonesia, orang awam. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu setelah tadi, jadi itu Muslim middle class. Dan saking peduli dengan Allah, Bapak Ibu rahmatullah, para produsen, para pengusaha pengen juga mendapatkan trust dari kaum muslimin. Makanya pernah lihat ada kulkas dan ada letter halal dari MUI-nya. Kulkas, belum kalian ya? Atau dari apa? Kulkas ada letter halal, berapa kagak digigit dan makan. Tapi untuk mendapatkan trust. Nah, ini kemarin yang menjadi salah satu kumpul kita adalah bahwa kita di MUI sudah menjaga betul tentang halal. Mohon maaf, kemudian banyak meloloskan hal-hal yang ternyata tidak halal atau namanya nggak baik di halal. Pertemuan kita dari kemarin ya. Berikutnya toleran, kompetitif dan harus perhatian. Nah, generasi Z mungkin ada di antara bapak ibu yang anaknya generasi Z itu biasanya menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman. Ada yang begini, ada yang begitu. Kalau kita ngomong terlalu begini, begitu mah misalnya. Bapak Ibu harus menghormati bagaimana mereka kemudian suka berbagi. Apa saja dibagi. Informasi, makanan. Di antara bentuk berbaginya adalah makan sebelum makan di foto dulu. Halo guys, ini kita lagi ngajian masalah ekosistem kita. Sampai ada yang canda, ya Allah, seolah-olah udah menjadi adab makan ataupun adab yang lainnya. Sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidna ilman, yang pertama sebelum itu adalah foto. Jadi seolah-olah ada begitu. Terjadi pergeseran. Dulu ketemu kiai, ketemu ustaz, itu minta doa, sekarang minta foto. Walaupun ada juga alasannya, biar nanti di akhir ditunjukin sama malaikat. Saya belum pernah foto. Padahal saya lupa, fotonya nggak ada. Jadi suka berbagi anak-anak ini. Apa aja difotoin. Dan bagaimana generasi Z ini multitasking dan sangat-sangat melek dengan yang namanya teknologi. Multitasking itu artinya apa? Mohon maaf, kadang sambil makan, nonton YouTube atau podcast, atau kemudian sambil kerjaan yang lain.
Tapi jangan dikira mereka itu nggak bersosialisasi. Mereka memang agak lemah dalam sosialisasi dalam dunia nyata, tapi mereka sangat piawai dalam bersosialisasi di dunia maya. Circle itu lebih luas dari kita. Kita kan cuma orang lapangan juga. Mereka temennya ada di mana, karena dunia maya. Dunia maya. Cuma, jadi sebenarnya bisa panjang. Bagi seorang laki-laki yang punya anak generasi Z dari kalangan laki-laki, sebenarnya secara otak laki-laki itu bukan multitasking. Jadi pada saat sekarang anak generasi Z, dia sambil kemudian makan, nonton podcast atau kemudian apa segala macam, itu biasanya akan sangat melelahkan. Makanya mereka terkenal sebagai kaum bertahan. Bertahan. Sampai ada sebuah karikatur, kalau zaman kita dulu, ya, jadi tahun 80-90-an, itu karikatur anak dijewer dimasukin ke rumah. Tahun 2000-an, anak dalam kamar dijewer disuruh keluar. Dan juga beda, tahun 80-90, TV itu gede-gede, ada cembung begitu, yang nontonnya kurus-kurus. Nah, tahun sekarang TV-nya makin tipis dan nontonnya umum. Berubah dunia terbaik sekarang. Nah, ini generasi apa yang 2010 yang anak-anak Bapak Ibu termasuk juga anak saya lahir tahun 2014 ya, itu juga next. Nah, ternyata generasi milenial ini sangat banyak Bapak Ibu. Dari total penduduk Indonesia 269 juta, itu 89 jutanya adalah usia 25 sampai 43. Jadi 33% sekarang penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital, dan milenial merupakan konsumen dengan segmentasi yang luas. Jadi sekarang itu yang banyak, ya seperti Bapak Ibu, yang banyak kemudian menyebar itu adalah generasi milenial di kantor, di universitas. Ya. Generasi baby boomers rata-rata sudah pensiun, atau generasi saya ini sudah berada di top manajemen dan sebentar lagi juga akan kemudian pensiun. Sekarang yang banyak adalah generasi milenial ya, yang ada saat ini. Next. Nah, ini generasi Z. Ya, terus next. Nah, ini ya, serba serbi generasi Z, mulai teknologi kreatif ya. Terus gitu ya. Nah, ini gaya belajarnya. Mereka lebih menyukai format audiovisual, bergantung pada teknologi ya. Anak saya yang kedua itu belajar bahasa Inggrisnya di YouTube ya. Jadi yang pertama tamatan Turki, yang kedua tamatan Malaysia, jaraknya jauh. Yang ketiga baru kelas 5 di Al-Kauta. Nah, yang kedua ini kalau kita dengar dia ngomong tanpa melihat mukanya, itu rasanya bukan kayak orang Bogor, rasanya udah kayak orang sana. Dan bisa slang English, bisa slang Amerika. Karena bahasa Inggris itu kan slangnya ada slang yang Inggris, ada slang yang Amerika. Belajarnya pakai itu. Jadi memang banyak. Nah, yang menarik adalah di mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan sebagai sahabat. Zaman saya itu kena kalau kemudian ya itu dengan cara ceramah dan kemudian doktrin. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu modelnya kayak ya, sambil ditanyain ya, tapi ke KFC yuk. Nah, jangan dibilangin, "Woi kok." Nah, anak sekarang tanya, mau makan ayam ditepunginnya, atau mau makan keluar, atau mau makan di KFC-nya. Kalau ternyata nah, pokoknya pengen ayam ditepungin, berarti kalau gitu langsung ke KFC. Dekat Kelapa Muda ada Istana, ada Sabana, Decik dan lain-lain itu. Jadi kalau langsung, oh jangan. Jadi mereka perlu sosok yang kayak teman, diajak ngobrol, bernafas. Ya. Zaman dulu itu karena kekurangan narasi, jadi kemudian cukup dengan narasi yang terbatas. Ibu jangan duduk di pinggir itu, nanti jodohnya nonton jodoh. Kan dulu gitu. Karena kenapa? Narasinya bingung.
bersih ya, kalau kata suaminya berewokan. Sekarang kan yang dibuatkan karena ikan bunga. Cuma dulu nasinya kurang. Pengennya nyapu yang bersih. Cuma nasinya itu terbatas. Anak sekarang diprotes kalau kita ngomong begitu. Nyapu yang bersih. Ntar punya suami juga, bukannya sunnah, bukan sunnah begitu. Nah, orang tua dulu nasinya kurang, jadi dia jawabnya bingung. Kalau udah begitu, lo banyak anaknya kan begitu akhirnya. Kalau sekarang nggak bisa. Gitu. Jadi harus kemudian. Baik, next. Ini fotonya. Nah, anak kita itu generasi apa? Generasi paling muda di dunia ini, generasi termuda di bumi ini. Ya. Dan mohon maaf, Bapak Ibu, mereka adalah anak dari generasi milenial. Yang mana kan generasi milenial itu adalah generasi yang kenal gadget dan lain sebagainya. Ya. Diperkirakan saat ini ada 2,5 juta generasi alpha setiap minggu lahir. Ya. Generasi ini diprediksi akan memiliki usia hidup paling lama dan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Karena mereka hidup, mohon maaf, Bapak Ibu bisa merasakan dulu Bapak Ibu kayak gimana, sekarang anak kita kayak gimana. Ya. Kita dulu ganti tas setahun sekali, sepatu setahun sekali, betul lah. Sekarang kita lihat pas bagi rapot kayaknya sepatu anak kita paling jelek. Dari akar mampirnya begitu. Tapi negatifnya adalah anak rasa memiliki kurang. Zaman dulu kan kita dicuci sepatu. Ya. Kenapa? Kalau Senin dan kering, kagak pakai sepatu. Bahkan nggak sedikit karena hujan, sepatunya ditengkeng dia nggak pakai sepatu. Nah, sayang. Ya. Next berikutnya. Nah, anak-anak generasi apa ini jujur, dan ini bukan hanya nih, mereka itu lebih cerdas dan lebih kritis. Lebih cerdas dan lebih kritis. Yang kedua, menyukai semua hal yang serba instan. Ya. Yang ketiga, biasanya anak-anak generasi alpha ini anak tunggal atau dari keluarga kecil. Biasanya anak cuma dua, pakai petak semua. Ya. Kalau zaman kita kan keluarga 5, 11, jadi sekarang yang pada pakai semua. Next. Nah, langsung saja. Kayaknya sekali sini aja buat materi. Yang pertama, untuk berkaitan dengan pola asuh, yang pertama tetap keteladanan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak yang soleh kalau ternyata kitanya tidak soleh? Saya ingin mengatakan, putuskan dari sekarang bahwa kita ingin anak yang soleh, maka berhenti kalau kemudian kita masih melakukan hal-hal yang maksiat. Ya. Karena apa? Anak itu adalah peniru ulung. Anak itu peniru ulung, tiga banyak. Ya. Children see, children do. Kalau ada anak, kemudian dengar musik, kemudian joget-joget, kagak jauh rumahnya juga kayak begini di rumah. Kalau melihat ada anak dengan musik sedikit, goyang partai, bapaknya kagak jauh kayak begini, bapaknya kayak begini. Karena apa? Anak harus dulu. Next. Nah ini, Bapak kalau suatu rahmati, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Khidir dengan Nabi Musa, yang mana mereka melewati suatu rumah dan runtuh. Kata Nabi Khidir, kita benerin. Kata Nabi Musa, kalau kita minta upah, niscaya kita bisa buat makan. Apa kata Nabi Khidir? Wa annal jidaru fakana lidulalaini yatimai. Adapun tembok atau rumah itu punya dua anak yatim. Allah memerintahkan kepada kita berdua untuk mengeluarkan harta yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Lihat Bapak Ibu ujungnya di mana? Wa kana abuhuma shalihah. Soalnya dulu bapak mereka adalah orang yang soleh. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, ketika orang tuanya soleh, maka Allah akan jaga keturunannya. Ini dari itu. Kita nggak tahu Bapak Ibu anak kita di sekolah, di mana pergaulannya. Nanti anak kita dimasukkan pesantren, kita nggak tahu bagaimana. Di jalan mungkin gimana. Tapi yakinlah kalau kita soleh, Allah jaga anak kita. Next.
Yang kedua, selanjutnya masih yang pertama, mau repot. Kita baca doa buat orang tua gimana? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma. Ujungnya apa? Seorang ulama di Saudi mengatakan, kenapa ada kata-kata kama rabbayani shaghira? Padahal cukup, ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, juga sayangi kedua orang tuaku. Sebenarnya cukup, betul kan? Kenapa ada kata-kata sebagaimana mereka merawat aku sejak kecil? Kata beliau, ini menunjukkan bahwa kalau kita pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang berhasil, maka mesti merawat dari kecil, atau bahasa gampangnya mesti mau repot. Kita kayak capek, tapi ketika kemudian anak pulang sekolah, bunda ada PR, ya Allah. Kalau orang tuanya mager, nggak jadinya. Bapak gitu juga pulang kerja udah capek, terus harus sini ngaji dulu, simak dulu. Ada PR apa? Harus mau capek, betul lah. Bagaimana dengan gizinya? Oh, gampang. Ada yang banyak jual bubur buat anak bayi. Tapi kalau mau anak kita sehat bergizi, bikin sendiri. Gak sedikit, mohon maaf, anak yang jaganya banyak, cireng apa tuh, dan itu lebih mahal ketimbang kemudian kita masakkan, beli ceker cuma berapa, kita rebus, tapi jadi bergizi dan lain sebagainya. Jadi mau repot. Kalau mau anak soleh, kemudian sukses, orang tuanya mau capek. Next. Nah, ada seorang ulama, itu beliau ulama, tapi beliau menambahkan sholat malamnya, beliau semakin rajin. Ketika anaknya nanya, apa kata beliau? La azidanna fi sholati min ajri. Ayat itu tambah soleh, tambah ibadahnya, wa kamuna. Saya lagi. Next, ayat kedua. Nah ini yang tadi saya katakan, memanfaatkan momen. Jadi mendidik anak itu bukan kayak pada sini pulang. Jadi bismillahirrahmanirrahim, jadi nanti sabar. Oh enggak perlu. Enggak perlu kemudian kita waktu khusus. Tapi Bapak Ibu harus merahmati dalam keadaan tadi saya katakan kita lagi jalan. Kemudian ketika anak kita main, ayo beresin mainannya. Coba lihat bagaimana teman-teman kami di Palestina. Bisa kita masukkan nilai di saat-saat tertentu kepada anak. Lagi makan, Nabi melihat anak tirinya menjangkau makanan yang jauh. Kata Nabi SAW, ya gulam, samillah, wa qul biyamini, wa qul mimma yali. Anakku, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makanlah yang terdekat dengan engkau. Jadi manfaatkan momen. Jangan sampai kemudian ngobrol yang tidak bernilai. Mohon maaf, saya juga pelihara hewan, saya juga bagaimana suka dengan batu-batuan, tapi jangan sampai obrolannya gitu. Habis saya coba soal baca nih tembus. Itu yang ngomongin. Ini baca nih tembus. Coba ada obrolan apa gitu buat anak. Wah ini mulai itu. Bapak Ibu harus nanti jadi obrolan yang berkualitas. Next. Nah ini 345 saya bikin singkat. Yang pertama, berikan penghargaan. Anak-anak generasi Alpha itu sangat-sangat suka penghargaan. Yang kedua, berikutnya, beri ruang buat eksplorasi. Kadang ide-idenya berbeda dengan kita. Yang ketiga, manfaatkan kata belum, biar kemudian mereka termotivasi. Tapi aku nggak hafal, jangan bilang enggak, tapi belum hafal. Saya ke Kuwait, ada seorang syekh terkenal. Beliau sempat memberikan nasihat begini. Beliau itu setiap kali jadi imam sholat, kalau beliau salah, itu yang kebenarin ada kakek-kakek yang sholat selalu di sholat pertama. Akhirnya imam ini, syekh ini bertanya, wahai kakek, kamu kayaknya hafal Quran dari kecil ya? Kalau saya salah, kamu yang benerin. Apa kata kakek tersebut? Enggak, saya baru hafal Quran 2 tahun lalu. Ketika umur saya genap 62 tahun,
Ini adalah jawaban atas doa ibu saya yang pengen ada di antara anaknya yang hafal Al-Quran. Dan itu baru dikabulkan 2 tahun yang lalu. Syekh itu kemudian memberikan nasihat begini, kita jadi orang tua, jangan kayak kehabisan jurus di sekolah, hafalan anak kita kok kalah sama yang lain. Panggil ustaz ke rumah, dapat setahun jadi nama-nama, ganti ustaz yang lain. Wah, ustaz ganti-ganti, metode ganti-ganti. Kata beliau, coba ikhlaskan niat. Jangan-jangan anak kita susah hafal Quran karena orang tuanya kurang ikhlas niatnya. Ya. Jadi hargai mereka. Ya. Berikutnya next. Nah, dia pertanyaan. Nah, yang terakhir saya katakan, jangan merasa hebat. Kita udah banyak baca buku, seminar parenting, lihat orang tua kita dulu. Kalau saya perhatikan orang tua kita itu 2 yang mereka lakukan, tulus dan tekun. Itu yang bikin kita jadi kayak sekarang. Ya. Dan sering kita dapatkan orang tua kita malam-malam lagi sholat, lagi nangis, gelar sejadah, jadi libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau saudara nanti cek kayaknya habis. Nah ini kami berkeluarga. Yang pertama yang lagi dari Turki, yang pertama dengan kedua lahir di Kairo. Ketika saya dengan istri di sana, saya termasuk yang beruntung berangkat sendiri pulang berempat itu kan. Kemudian yang Rumaisha akhirnya di Jakarta. Ya. Jadi next habis ya. Demikian Bapak Ibu Saudara nanti jazakumullah khairan, dan saya mohon maaf dulu ya, pertanyaannya dikumpulkan sekalian Ibu Putri. Saya mohon pamit karena jam 10:30 ada peresmian. Demikian jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian itu doa. Bapak Ibu, mari kita awali dengan istighfar. Mungkin dalam kegiatan ini ada kata-kata kita yang lalai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami semua yang hadir di masjid ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Kau beri kami kesempatan hidup, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami keluarga, Kau berikan kepada kami putra-putri yang baik, putra-putri yang sehat. Ya Allah, kami yang hadir di masjid ini juga bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampuni dosa yang telah lalu yang kami lakukan. Ampuni dosa yang saat ini kami lakukan. Ampuni dosa yang kami lakukan ketika beramai-ramai. Ampuni dosa yang kami lakukan ketika kami sendirian. Bahkan dosa yang hanya Engkau dan kami saja yang tahu. Ya Allah, maafkan mata kami yang terkadang masih berat untuk membaca firman-Firman-Mu. Maafkan mata kami yang tidak memandang tiba melihat saudara-saudara kami yang kurang beruntung. Ya Allah, ampuni lisan kami yang masih suka berdusta, masih suka menggunjing, masih sering marah-marah. Ampuni lisan kami yang terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah melupakan kami. Ampuni tangan kami yang kurang merasakan kehangatan Allah ketika berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim, padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak-anak kami. Ampuni hati kami yang terkadang berat untuk datang ke masjid. Ampuni kaki kami yang sudah lama tidak berkunjung kepada orang tua kami. Ampuni kaki kami yang sudah lama tidak ziarah ke makam orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi ayah dan bunda yang soleh dan solehah,
yang bisa membesarkan dan mendidik amanah dari-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang sabar, jadikanlah kami orang tua yang dapat memberikan contoh. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah, wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, di kumpulan yang penuh keberkahan ini, izinkan kami memohon, ampuni dan sayangi seorang wanita yang 9 bulan kami berada dalam rahimnya. Ampuni seorang wanita yang telah membesarkan kami dengan penuh cinta. Dia adalah ibunda kami. Beliau semakin tua, memutih rambutnya, keriput di wajahnya. Ampuni seorang laki-laki yang bekerja banting tulang dari keluarga. Kami belajar bertanggung jawab, kami belajar disiplin daripadanya. Beliau adalah ayah kami. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada keduanya. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Maafkan kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Padahal Nabi-Mu bersabda, barang siapa yang membuat orang tua menangis, dia sudah durhaka kepadanya. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Kami rindu dengan mereka. Kumpulkan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga. Jadikanlah rumah tangga kami surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ya Allah, lindungi rumah tangga kami dari orang-orang zalim. Selamatkan rumah tangga kami dari godaan-godaan syaitan. Lahirkan dari rahim istri kami dan juga para muslimah yang hadir dalam pengajian ini. Lahirkanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami para penegak-penegak sholat. Jadikan anak-anak kami gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran, anak-anak yang kelak akan memberikan mahkota pada hari kiamat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa bahagianya kami kumpul di dunia dengan mereka. Kumpulkan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Bantulah saudara kami di Palestina, di negeri-negeri yang lain ya Allah. Sampaikan pada mereka, derita mereka adalah derita kami jiwa, sakit mereka adalah sakit kami jiwa. Ya Allah, kami mengadukan orang-orang Yahudi dan yang menolong mereka ya Allah. Mereka telah berlaku kongah di atas dunia ini ya Allah. Tunjukkanlah keajaiban takdir-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahu yaqulu ila aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Kata penutup dari 3 organisasi besar NU Muhammadiyah dan versi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.